dengan jumlah segitu. Nah, namun kita masih tertinggal dari negara-negara lain untuk kaitannya dengan obat-obatan gitu ya. Kalau kita mengacu obat modern, kita nggak bisa ya. Kita sudah ketinggalan jauh. Artinya mau tidak mau kita harus peduli ke obat-obatan yang berasal dari bahan alam karena ini sumber terbesar di negara kita. Ini yang bisa kita tawarkan kalau kita konsen dan peduli gitu ya. Kosmetik, obat-obatan, obat-obatan herbal itu ya, itu harusnya menjadi konsen kita ke depan. Karena kalau mau ngejar kita bisa di sini karena sumbernya melimpah ya. Dan tidak semua negara punya apa yang tumbuh di Indonesia gitu ya. Dan itu sudah digunakan dari generasi ke generasi ya. Kalau studi informasi nanti ya pada saat metode riset kita tahu bahwa bahkan kementerian saja membatasi minimal digunakan 3 generasi itu ya, boleh diambil datanya, kalau kurang tidak boleh. Jadi di lapangan kita ketika studi informasi itu ada yang 6 generasi sudah dipakai ya. Bahkan ada yang menyatakan dari mulai adanya di Madura contohnya ya, itu sampai 6-7 generasi. Di Jawa lebih panjang lagi gitu ya. Nah, kebetulan ada beberapa etnis itu yang memang tidak punya data tertulis ya. Kalau di Jawa mungkin masih ada di relief candi, kemudian di buku-buku kitab kuno yang istilahnya yang ada kita di keraton kita, yang masih ada keraton kita maupun yang sudah dicuri penjajah pada saat itu Belanda ya. Jadi salah satu guru herbal saya itu pernah ke Belanda, kemudian di museum atau di perpustakaan nasional itu ada buku kitab kuno tentang obat-obatan yang itu bahkan kita tidak pernah mengenalnya gitu ya, karena sudah ketika mereka pulang membawa itu dan sekarang tersimpan di sana. Harusnya itu kalau pemerintah kita aware, menyadari pentingnya mengembalikan apa yang sebenarnya milik kita ya, itu bisa mengajukan supaya bisa masuk ke Indonesia lagi gitu ya. Tapi kan sampai hari ini belum ada tindakan itu. Jadi eman-eman. Jadi pernah lihat isinya juga di sana. Dan itu selain catatan sejarah itu merupakan sumber ilmu tentang pengobatan pada masa lalu gitu ya. Definisi yang lain ya, ini adalah bioprospeksi adalah penelusuran, klasifikasi, dan investigasi secara sistematik produk yang berguna seperti senyawa kimia baru. Karena di tumbuhan itu walaupun misalnya tumbuhan itu sudah diketahui kandungan kimianya, flavonoid, alkaloid, terpenoid termasuk golongan itu ya. Tapi dengan adanya alat-alat yang lebih advance gitu ya, alat-alat baru yang ada, itu bisa jadi kan walaupun sudah ditemukan ada beberapa senyawa yang pada saat itu belum bisa dideteksi karena secara teknologi belum memadai. Kecuali mungkin ada beberapa gugus yang sudah dikenali ya. Tapi dengan adanya alat-alat sekarang yang canggih-canggih, nah kita sekarang ada ya fasilitasnya. Karena baru datang kemarin ada HPLC preparatif, uji SMS, kayak gitu-gitu ya. Dan LCMS, dengan adanya itu kan kita begitu melihat gambaran profil metabolit di dalam suatu tanaman yang sudah diekstraksi gitu ya. Kita akan tahu bahwa banyak yang bisa dideteksi, banyak yang bisa dikenali, jauh dibanding penelitian-penelitian sebelumnya kan gitu ya. Jadi akan selalu ada ditemukan senyawa kimia baru yang sebelumnya tidak diketahui. Belum lagi senyawa kimia yang sama dengan adanya selain HKSA itu ada network farmakologi misalnya. Kalau awalnya docking, jadi satu senyawa untuk satu target reseptor, sekarang ini bisa jadi banyak senyawa untuk banyak target, satu senyawa untuk banyak target gitu ya. Karena dia bisa ke reseptor yang lain misalnya, itu sudah bisa dibaca gitu ya. Sehingga bahan aktif yang semula mungkin hanya khasiatnya ini untuk antiinflamasi, ternyata dia bisa juga dikembangkan untuk yang lain. Itu banyak buktinya ya, penelitian baru selalu ada dari tanaman yang sama. Kenapa?
orang meneliti misalnya sambiloto sejak dulu sampai sekarang dan masih berlanjut, akan ada terus, selalu ada, walaupun tanaman yang sama itu novelty-nya akan selalu ketemu, karena ya itu tadi ada yang namanya repurposing. Jadi orang mengenali, loh ini kok bisa ini ya mengakibatkan pengaruh ke ini gitu ya, akhirnya diteliti, nah ketemu ternyata nanti ya kita tahu contohnya. Jadi awalnya mungkin kemarin juga sudah saya singgung mungkin ya. Jadi awalnya mungkin hanya untuk antivirus gitu ya, antivirus karena digunakan untuk sakit liver misalnya ya. Ternyata bisa dikembangkan untuk virus-virus yang lain ya. Bisa untuk anti kanker, bisa untuk autoimun kemarin itu ya, contoh prostratin itu ya. Nah, demikian, jadi sumber yang tidak habis ya, sebagai bahan aktif yang bisa terus dikembangkan, penemuan senyawa-senyawa kimia baru dari situ ya. Gen, protein. Nah, protein pada masa lalu itu adalah metabolit primer yang kurang diperhatikan oleh dunia pengobatan. Namun dengan berkembangnya yang namanya omik-omik ya, termasuk proteonomik ya, itu mulai bisa dipastikan bahwa beberapa protein itu bisa digunakan untuk terapi ya, termasuk juga tentu saja senyawa metabolit primer yang lain ya. Orang tidak fokus hanya di metabolit sekunder ya. Kalau kita belajar fitokimia mungkin di metabolit sekunder lebih dominan. Tapi kalau orang belajar metabolomik, maka keseluruhan itu juga bisa digunakan ya. Karena terkait dengan info-info pada tingkat gen atau genomik. Nah, itu maka bisa dipastikan bahwa metabolit primer pun bisa digunakan untuk terapi penyakit yang terkait dengan sel misalnya kayak gitu ya. Pada tingkat DNA itu bisa diperbaiki dari sana ya. Serta informasi genetik lain untuk tujuan, pokoknya kalau di bioprospeksi itu garis bawahnya adalah untuk tujuan komersil dengan nilai ekonomi aktual dan potensial yang ditemukan dalam keragaman hayati. Ini karena kenapa sih ditekankan kalau bioprospeksi tujuan komersial, maka konsekuensinya berbeda dengan hanya studi etnobotani atau etnofarmasi gitu ya. Kemudian kalau kita bicara bioprospeksi, masing-masing ilmuwan berdasarkan keilmuannya, keahliannya itu memang punya definisi sendiri-sendiri ya. Obadje dan Singh 2021 menyebut bioprospeksi sebagai nutraceutical value. Jadi kalau orang di bidang gizi misalnya ya, atau kesehatan masyarakat yang lain kan lebih mengarah penyembuhan itu dengan nutraceutical ya, bukan dengan medisin. Bahannya boleh jadi sama, tapi perlakuannya berbeda. Cara memahami konsep terapi dengan nutraceutical dengan medical itu berbeda ya. Jadi kalau ahli gizi menyembuhkan diabetes, tentu saja dia lebih mengedepankan bagaimana orang ini bisa dengan diberikan nutrisi tertentu bisa sembuh pada akhirnya gitu. Tapi kalau kita sebagai seorang farmasi, di mana dari farma saja itu pasti titik fokusnya adalah obat itu ya. Jadi perbedaannya di sana. Jadi tapi nutraceutical itu adalah sesuatu yang akhir-akhir ini perkembangannya sangat pesat. Karena apa? Karena orang mungkin khawatir penggunaan obat dalam jangka panjang itu akan punya efek yang mungkin side effect-nya lebih berat dibanding kalau mereka mengonsumsi nutrisi. Sebagai contoh, sekarang ini mungkin kalian kalau lihat website atau YouTube, kemudian muncul iklan tentang menyembuhkan diabetes dengan cara mengkonsumsi multigrain misalnya. Yang multigrain itu nutraceutical tadi. Karena apa? Di sana kalau kita lihat ya komposisinya mungkin ada 25 jenis biji-bijian. Contohnya bijinya pumpkin itu, biji matahari, chia seed, flaxseed, kemudian ya ada almond di situ, kemudian biji barley misalnya ya, jali itu dan lain-lain. Jadi biji-bijian yang memang kandungan lemak
tak jenuhnya cukup tinggi sehingga bisa digunakan untuk memperbaiki apa namanya pankreas dalam hal ini kalau untuk diabetes pankreas yang misalnya mengalami kerusakan sehingga produksi insulinnya kurang gitu atau meningkatkan insulin yang awalnya resisten gitu ya sudah ini kemudian juga nutrisi seperti tadi itu misalnya bisa digunakan untuk orang yang sedang program diet ya diet yang pakai seperti itu biasanya karena ada efek mengenyangkan cukup lama di sana juga ada serat-serat larut ya bedanya dengan psyllium yang kalian kenal misalnya di Vegeta seperti itu ya seratnya kan serat tidak larut di multigrain itu serat larut sehingga juga sama menimbulkan efek kenyang lebih lama gitu ya sehingga tepat juga untuk program diet. Kalian bisa seperti itu ya. Misalnya pakai multigrain, baik yang dalam bentuk serbuk, jadi nanti di shake gitu, atau yang masih dalam bentuk biji-bijian untuk cemilan, itu cemilan sehat seperti itu ya, adik. Jadi dia menyatakan sebagai nutraceutical value bioprospeksi ya yaitu nilai yang terkandung dalam zat makanan atau bagian dari makanan yang memberikan manfaat medis atau kesehatan termasuk pencegahan dan perawatan penyakit karena nutraceutical bisa digunakan makanan yang bisa digunakan untuk menunjang memberikan manfaat baik pencegahan maupun perawatan penyakit itu nutraceutical. Nah, kalau kalian mengenal bahwa nenek moyang kita itu orang pelaut ya, pelaut memang terkenal sejak dulu ya. Mungkin pernah lihat channelnya Helmi Yahya yang di sana cerita banyak tentang bagaimana pada saat itu gitu ya. Kalau ada kapalnya orang Bugis ya, daerah Makassar sana, itu bahkan pemilik kapal-kapal besar dari negara lain tuh lebih baik menyingkir. Kapal pinisi pernah dengar kalian ya? Pasti menyingkir. Kenapa? Karena kalaupun nanti misalnya terjadi apa ya istilahnya pergeseran terus kemudian bertempur, kapal pinisi itu tidak mempan dengan di istilahnya di apa ya di itu ditembaki gitu loh ya. Jadi karena mereka punya teknologi yang canggih dalam pembuatan kapal sampai membuat kapal itu kalau ditembaki nggak berlubang gitu ya. Jadi mereka lebih baik menyingkir. Menyingkirnya juga karena nanti kalau saling memburu, kalau kena apa ya senggol gitulah istilahnya ya, itu yang rusak kapal mereka gitu ya. Teknologinya sampai seperti itu. Nah itu nenek moyang bangsa Indonesia kayak gitu. Nah kemudian juga terkenal bahwa masyarakat kita dari relief bisa ditunjukkan bahwa di sana banyak baik relief itu mulai yang seperti Candi Borobudur maupun candi-candi kecil peninggalan Majapahit di Mojokerto itu sudah menunjukkan bahwa masyarakat kita itu peramu jamu dari tumbuhan gitu ya dan juga pemburu tentu saja. Nenek moyang kita sangat berpengalaman dalam mengidentifikasi dan mengisolasi di sini bukan dalam artian ekstraksi isolasi bukan. Jadi mengisolasi itu memilih sumber kekayaan hayati itu sebagai obat-obatan ya ini bisa dibuktikan saya tidak membaca sejarah yang dulu-dulu yang sekarang saja saya bisa melihat bahwa ada salah satu master herbal kebetulan saya juga tergabung di grupnya beliau gitu ya cerita kakeknya itu sejak beliau umur 4 tahun di Sumatera sana sering mengajak ke hutan untuk mencari bahan-bahan untuk obat-obatan dan itu bisa membedakan bahwa daun yang seperti ini itu untuk digunakan gejala penyakit seperti ini, daun ini seperti ini. Jadi beliau diajarin bagaimana mencicipi, bagaimana identifikasi secara morfologi itu sudah lama. Jadi wajar kalau beliau Master Basirun namanya ya, itu bisa memahami saat ini karena beliau juga selain dokter, beliau kedokteran barat tapi mengkhususkan diri sekarang ke kedokteran timur sampai mengambil S2 itu di Cina gitu ya, juga mendalami pengobatan tradisional Indonesia, bukan sekedar yang dari misalnya di Sumatera, tidak. Beliau juga memahami yang Jawa, Bali, Sulawesi gitu ya. Dari mana? Pernah membaca kitab-kitab yang memang ditulis baik di lontar gitu ya maupun yang kitab yang ada di keraton. Tapi memang beberapa
beliau juga menyebutkan ada beberapa etnis itu memang tidak ada catatan tertulis gitu ya. Beliau bisa menghafal sampai 1000 tanaman beserta khasiatnya serta ciri-ciri morfologinya. Ya, bandingkan dengan kita yang di farmakognosi saja itu tidak banyak dan kita pun sudah lupa semester berikutnya gitu ya. Istilahnya karena kita memang tidak konsen di situ gitu ya. Tapi saya berharap ke depannya ada orang yang seperti Pak Remon itu ya. Pak Remon memang memperjuangkan bagaimana obat herbal Indonesia itu menjadi obat yang diakui dunia, modern lah ya, tapi tidak sampai harus dalam bentuk isolat, tidak selalu ya. Jadi fraksi terpurifikasi itu jauh lebih bagus kalau menurut saya daripada yang isolat, kecuali isolat itu dibutuhkan memang untuk misalnya marker itu tetap ya. Tapi kalau untuk obat saya kira akan menghilangkan konsep alaminya. Kenapa? Karena sebenarnya dengan beberapa kandungan kimia di fraksi itu atau ekstrak, whole ekstrak sekalipun, itu kita akan terbantu dari sisi sinergisme, komplementer, dari sisi dalam hal menghilangkan efek samping. Tapi kalau sendirian, kalau timbul efek samping kan efedrin ketika di efedrasinika, vincristin ketika di tapak darah itu berbeda sekali sifatnya ya, karena ketika dalam bentuk isolat, vincristin, vinblastin itu bagus untuk kanker darah, tapi di sisi lain misalnya ini dipakai untuk kanker yang lain harus meningkatkan daya tahan tubuh karena apa? Dia bisa mengurangi jumlah leukosit dalam tubuh kita, itu contohnya ya. Tapi ketika masih dalam bentuk tumbuhan, efek samping yang timbul itu tidak muncul. Kenapa? Karena ada zat-zat lain di dalamnya yang kemungkinan bisa menjaga tetap seimbang. Contohnya kumis kucing lagi ya. Kumis kucing kalau misalnya kita mengkonsumsi dalam bentuk ekstrak, nah efeknya kalian tahu kumis kucing adalah diuresis ya, diuresis. Artinya apa? Banyak sekali potasium atau kalium yang terbuang nantinya. Sehingga kalau di obat modern, semua obat diuretik pasti ditambahi kalium fosfat ya, supaya tidak kehabisan kalium tubuh kita. Tapi di kumis kucing kadar kaliumnya juga sangat tinggi sehingga kita tidak perlu menambahkan dengan kalium yang lain. Cukup di situ itu ya. Jadi itu bedanya. Kemudian mengapa bioprospeksi perlu dilakukan? Ya, karena pada dunia modern, kalau nenek moyang kita tadi nggak sampai seperti itu ya, nggak ada tujuan komersil, mereka butuh tinggal ke hutan nyari apa kebutuhannya untuk makanan, untuk obat, kemudian untuk bikin rumah atau apa seperti itu, cukup segitu, mereka tidak berlebihan gitu ya. Tapi pada dunia modern, bioprospeksi ini menjadi implementasi untuk mencapai sasaran pembangunan berkelanjutan. Untuk pembangunan berkelanjutan, karena dapat melindungi dan melestarikan hutan, keanekaragaman hayati, serta melindungi kearifan lokal masyarakat hukum adat. Tujuannya bagus seperti ini memang ya. Jadi kalau misalnya kan kalau kita mengambil sesuatu di hutan, kita juga pasti akan berusaha untuk melestarikan. Kenapa? Karena nanti kalau untuk tujuan komersil, kita akan berusaha supaya bahan baku ini terus tersedia, sehingga terus dilestarikan. Kalau diambil, mereka juga harus menanam, gitu kan? Atau pengambilannya bagaimana? Ya, kalau bisa mengambilnya daun, karena daun akan tumbuh lagi, tidak akar ya. Kecuali memang nggak bisa digantikan. Contohnya pada akar pasak bumi, kan hidupnya dia tumbuhnya di hutan, bukan di kebun, gitu ya, di hutan. Pasak bumi itu di hutan Kalimantan yang usianya di atas 10 tahun. Itu baru menghasilkan metabolit urikomanon dan lain-lain itu cukup tinggi. Tapi kalau kurang dari itu masih ini ya. Jadi karena di hutan itu sudah ratusan tahun dan dia tidak bisa dipindahkan ke tempat lain. Artinya bukan terus tidak tumbuh. Kalian mengambil misalnya menanam pasak bumi di sini tumbuh secara morfologi dia ada gitu ya. Tapi kandungan metaboliknya berbeda. Itu sudah pernah diuji coba oleh salah satu dosen di PB, peneliti di sana ya. Tidak sama. Ya banyak sekali yang seperti itu. Tempat tumbuh sangat berpengaruh
sehingga dia tidak bisa dibudidaya. Kenapa kira-kira seperti itu? Selain kondisi tanah, hutan berbeda dengan misalnya ladang, sawah gitu ya. Karena di sana mungkin dengan kerimbunan, curah hujan yang berbeda, naungan, jadi sinar matahari juga berbeda. Itu mungkin mempengaruhi keseluruhan kandungan dari tumbuhan yang ada di situ ya. Jadi ini pasti dilestarikan juga karena ada tujuan komersil tadi. Kemudian juga untuk melindungi kearifan lokal dan masyarakat hukum adat, tujuannya seperti itu ya. Nah, masyarakat hukum adat yang hidupnya lekat dengan hutan dan keragaman hayati memiliki pengetahuan luas mengenai manfaat tumbuhan untuk pengobatan. Ini sudah terbukti. Jadi kalau kalian misalnya penelitian tertarik dengan penelitian yang saya kan memang orangnya suka field trip dengan mana apa-apa aja gitu ya. Jadi yang suka jalan-jalan kemana, kemudian apa suka dengan tantangan untuk mengetahui hal-hal baru, itu bisa melakukan penelitian terkait dengan kehidupan masyarakat adat sehari-harinya itu yang di tepi hutan, yang kaitannya dengan pemanfaatan tumbuhan untuk obat misalnya kayak gitu ya, bisa dilakukan ya. Kemudian mau habis baterainya. Bisa ini. Bentar ya Dede ya. Baterai dulu. Baik, saya lanjutkan. Kemudian untuk pengetahuan tradisional, mereka akan sangat tradisional, mereka akan sangat bermanfaat bila disandingkan dengan jadi pengetahuan yang tradisi turun-temurun tadi secara empiris sudah terbukti, tapi karena dunia pengobatan modern itu tidak menerima hanya bukti empiris ya, jadi evidence itu ada sampai 5. Nah, maunya kedokteran modern itu adalah sampai 5 itu. Jadi yang kelima, keempat masih bisa diterima gitu ya. Itu ada bukti-bukti bertingkat. Nah, makanya pengetahuan tradisional tadi yang dimiliki oleh masyarakat adat
itu akan sangat ideal kalau disandingkan dengan pengetahuan ilmiah agar menghasilkan informasi yang akurat sebagai jalan penemuan senyawa kimia baru yang bermanfaat. Nanti bermanfaatnya itu bisa untuk obat, untuk yang lain-lain ya. Kemudian kalau saat ini bioprospeksi itu berkembang pesat, itu karena erat kaitannya dengan kemajuan bioteknologi. Bioteknologi itu sebagai suatu teknologi aplikasi, jadi suatu alat gitu ya yang bisa dipelajari. Makanya di pertanian orang belajar bioteknologi. Kemudian orang kedokteran belajar bioteknologi. Farmasi juga karena dia hanya alat untuk penelitian yang terkait dengan keilmuannya masing-masing ya. Bioteknologi adalah suatu teknologi aplikasi yang menggunakan komponen biologi. Jadi karena dan turunannya atau kalau kita lihat komponen biologi itu kan tidak dalam jumlah besar ya. Coba aja salah satunya kultur jaringan. Jadi kalau kita mau mengembangkan suatu tanaman yang langka, kebetulan kalau dikembangkan dengan cara biasa itu akan membutuhkan bahan yang sangat banyak misalnya. Nah, dengan cara teknologi ini, jadi bioteknologi, itu hanya dengan sedikit saja kita bisa mengembangkan dalam jumlah besar nantinya ya. Kultur jaringan itu kan hanya diproduksi dari bahan yang sedikit, bisa jadi banyak ya. Untuk memodifikasi produk atau proses bagi tujuan spesifik di bidang pertanian, kesehatan, dan obat-obatan, dan yang lain-lain ya. Fermentasi juga termasuk kan di sini. Cakupannya adalah teknologi biologi molekuler. Kalian yang tertarik dengan biomol, saya kira memang itu yang harus dipelajari saat ini ya. Jadi ke depan itu mungkin kita akan lebih banyak ke saat ini dan ke depan, biologi molekuler. Fermentasi dan proses rekayasa genetika berdasarkan pengetahuan sistem biologi. Fermentasi itu kan sekarang mungkin kalian bolak-balik mendengar ini difermentasi, ini difermentasi, yang ramuan itu difermentasi, kombinasinya dengan apa? Teknologi nano, ya kan? Jadi supaya efek yang diinginkan itu jadi berlipat. Karena klaimnya saya lupa, jadi kalian bisa cek penelitiannya ya, klaimnya kalau misalnya ya bawang putih yang masih belum difermentasi dengan bawang putih hasil fermentasi itu ada peningkatan aktivitas, jadi lebih besar yang difermentasi. Sekarang kan semua produk difermentasi ya, termasuk untuk teknologi pembuatan apa namanya susu fermentasi ya, kayak Yakult kayak gitu ya, atau yogurt kayak gitu dan lain-lain. Nah, itu diharapkan memang dengan adanya fermentasi karena di situ ada penambahan probiotik ya, maka diharapkan khasiatnya juga akan semakin besar dan semakin bagus gitu ya. Sekarang kosmetik saja itu ditambahkan juga di sana ada probiotik dan itu harganya jadi berlipat gitu ya, jadi mahal. Karena sebenarnya mungkin itu mengusung konsep bahwa bagian manapun di tubuh kita itu ada mikrobioma. Kalau kalian pernah mendengar ya, mikrobioma itu makhluk yang kecil-kecil tadi ya, terdiri dari bakteri seperti itu dan lain-lain. Tidak hanya bakteri, kalau mikrobioma itu keseluruhan yang ada di setiap bagian tubuh kita, di kulit ada. Sehingga kalau kosmetik ada mikrobioma di situ, orang menyebut probiotik gitu ya. Nah, makanya dia akan bisa lebih efektif dan efisien dalam apa namanya penyembuhan kalau ada masalah di kulit misalnya. Kemudian bioteknologi juga dapat dikembangkan untuk menyelamatkan spesies yang terancam punah ya. Ini bisa dikembangkan kalau kalian memahami ilmu biotek. Kalau ini biasanya di bidang pertanian, kita di Indonesia di bidang bahan alam, tumbuhan obat tuh beberapa sudah terancam punah gitu ya. Contohnya pule ya. Pule, saya masih ingat ketika saya S1 ya, seperti kalian gitu, ada produknya Putri. Putri itu kosmetik anak anak cabang anak perusahaannya Mustika Ratu. Itu ada yang bahan utamanya itu adalah pule. Untuk apa? Untuk pemutihan kulit gitu ya. Nah, pada satu waktu ketika dia sudah penjualan sangat tinggi di puncak, ya waktu itu kalau nggak salah bintang iklannya itu Cindy Patkasari ya.
yang sampai sekarang juga masih ini ya. Jadi waktu itu produknya Putri itu sangat digemari di kalangan anak-anak muda gitu ya. Karena apa? Karena ya memang selain ringan dia memang banyak yang mendapatkan manfaat. Tapi pada suatu waktu pulenya itu habis ya, nggak ada pasokan. Nah, makanya masuk kategori yang langka tadi. Tapi tidak ada pengembangan karena memang pule biasanya dapatnya bukan karena ditanam sendiri tapi dikirim oleh pengepul gitu ya. Akhirnya kan harus melakukan penelitian lagi di mana bahannya itu banyak, kemudian apa namanya, dan itu bisa dikembangkan di budidaya, kemudian juga punya khasiat yang sama. Ya sekarang mungkin kalian lihat produk-produknya ada Mustika Ratu yang punya varian menggunakan langsep itu ya, itu untuk kulit yang lebih putih kayak gitu ya jargonnya ya. Oke. Kemudian kalau bertanya, lalu apa bedanya dengan etnofarmasi dalam hal mengambil bahan alam, menginventarisasi, dokumentasi dan lain-lain? Itu bioprosesi apa bedanya dengan etnofarmasi? Jadi kalau etnofarmasi itu hanya di tahap 1 ini loh ya. Jadi ada inventarisasi pengetahuan lokal, ada eksplorasi sumber daya hayati, dan kita pasti ngambil sampel kan di situ ya. Ada koleksi spesimen. Tapi kalau inofarmasi tujuannya lebih ke arah dokumentasi. Jadi dokumentasi baik dokumentasi pengetahuan lokalnya gitu ya, atau dokumentasi bahan alam yang digunakan di sana. Kalau itu boleh dibawa gitu, karena yang ada beberapa yang tidak membolehkan karena itu mungkin bagi mereka adalah tanaman yang tidak banyak jumlahnya atau dianggap keramat di situ gitu ya, tidak boleh. Tapi dengan tadi itu dikombinasi dengan bioteknologi kita mungkin perlu hanya membuat foto kemudian ngambil daunnya sedikit meminta seperti itu ya. Ada yang seperti itu ya. Bahkan ada ketika mau ngambil itu ada ritual tertentu gitu ya. Karena ini masyarakat adat yang punya kearifan lokal sendiri. Koleksi spesimen itu baik digunakan nantinya untuk melihat profil DNA ataupun digunakan untuk herbarium gitu ya. Atau kalau cukup banyak bisa digunakan untuk screening fitokimia. Screening itu tidak harus di laboratorium. Pada saat field trip itu bisa juga screening hanya membawa apa? Karena screening yang kita lakukan tuh sederhana ya. Dengan misalnya hanya membawa mortir kecil, kemudian etanol ya, etanol, kemudian kita bawa beberapa reaksi. Jadi hanya itu saja. Itu sering dilakukan para peneliti dari biologi. Ya, saya sering tahu dan itu membantu untuk penelitian lebih lanjut karena kita akan tahu dari filter mereka di wilayah ini akan ketahuan bagaimana profil secara fitokimia tanaman-tanaman yang tumbuh di wilayah yang berbeda tadi. Sehingga ketika kita mau melanjutkan ke laboratorium, kita bisa memastikan, oh kalau ngambil ini di wilayah sana kandungannya lebih tinggi, misalnya gitu. Lebih tinggi terlihatan dari intensitas warna, mungkin seperti itu ya. Itu bisa. Kemudian yang kedua, tahapan bioprospeksi adalah identifikasi dan isolasi senyawa aktif atau informasi genetisnya. Tergantung ya kalau ini apakah kita mau lihat DNA profilingnya atau kita mau melihat profil metabolitnya ya. Jadi apa ya istilahnya diekstraksi, kemudian dilakukan identifikasi, karakterisasi dan produksi senyawa spesifik di tahap 2. Jadi kita mau misalnya kita mau membutuhkan berapa kan tadi tujuan akhirnya kan akan digunakan untuk komersil. Jadi produksi senyawa spesifik itu misalnya yang mau diambil misalnya ya industri mau ngambil senyawa satu jenis senyawa saja misalnya. Kalau di ephedra sinica tadi kan paling diambil ephedrine gitu ya. Untuk apa? Jadi nanti pertimbangannya kalau jumlahnya melimpah ya isolatnya itu dimurnikan, digunakan untuk standar. Kalau Sigma menjual standarnya kan ya di sana walaupun sudah isolat itu bisa jadi sintesis ya. Jadi model, jadi marker saja ataukah memang senyawa tersebut akan diproduksi massal ya, produksi massal atau masih dalam bentuk kumpulan senyawa fraksi-fraksi gitu ya. Ditentukan di sini tergantung kebutuhan nantinya.
Kalau seperti dexamethika itu memang lebih suka mengambil yang kumpulan senyawa. Tapi senyawa-senyawa yang dikumpulkan di situ sudah dalam bentuk fraksi aktif, zat-zat yang tidak berguna, zat balas namanya, itu sudah dibuang. Dengan cara apa? Ya kombinasi pelarut. Jadi senyawa yang dikendaki, kumpulan senyawanya itu lebih larut, aktivitasnya lebih tinggi, yang di pelarut seperti apa, kayak gitu ya. Kemudian tahap 3, dilakukan penapisan dan konfirmasi aktivitas biologis. Nah, di sini uji farmakologinya dilakukan setelah tadi melakukan karakterisasi senyawa gitu, kemudian diuji farmakologinya. Jadi dikonfirmasi berdasarkan apa? Berdasarkan info pengetahuan lokal tadi. Ya misalnya mereka menggunakan tanaman ini untuk radang. Jadi uji anti inflamasi. Nanti dari sana itu bisa dikembangkan untuk yang lain karena inflamasi itu tidak sekedar pembengkakan seperti itu ya. Inflamasi pada bentuk fisik yang terlihat bengkak seperti itu kan masih tidak terlalu ini ya, tapi inflamasi pada tingkat seluler itu bisa menyebabkan mutasi, nantinya bisa timbul kanker kayak gitu ya. Jadi di sini. Kemudian terakhir di pengembangan produk itu nanti dipilih apakah dari kumpulan senyawa, kumpulan tanaman yang punya aktivitas tadi mau dibuat sirup, mau dibuat tablet, kapsul, apa dibuat sediaan luar, gel, kayak salep atau yang lain. Itu ya, tergantung nanti pengembangan yang dituju ya, untuk penyakit apa dan pengujian. Pengujian produk berbeda dengan pengujian konfirmasi aktivitas biologis. Karena mungkin di sini antioksidan, oke. Nah, ketika jadi produk, apakah dengan dosis yang hasil apa istilahnya dilakukan penghitungan ulang untuk kebutuhan dosis tadi, itu masih ketika diuji masih punya aktivitas yang sama. Apakah malah tertahan di sini, tertahan karena ada bahan tambahan yang lain. Ya makanya kalau kalian yang melakukan penelitian di farmasetika, pengujian itu sebelum dan sesudah sediaan dibuat. Karena apa? Di situ ada penurunan aktivitas karena produknya mungkin interaksi dengan bahan yang ditambahkan. Kalau nggak ada interaksi mungkin tertahan di matriks di situ gitu ya. Jadi makanya bagaimana dia matriks itu bisa melepaskan semaksimal mungkin, nah itu perlu dilakukan pengujian ya. Serta komersialisasi produk. Kalau sudah dilakukan pengembangan produk dan pengujian, nanti pasti akhirnya akan dikomersialisasi melalui iklan, melalui tenaga metrep ke dokter atau apapun ya di situ ya. Pokoknya menghasilkan profit. Nah, kalau kalian misalnya mau lihat bagaimana sih proses bioprospeksi kalau di film-film, nah, bisa dilihat sini ya. Di film Anaconda yang judulnya The Hunt for Blood Orchid itu ada cerita tentang pencarian obat yang dapat memperpanjang usia sel-sel tubuh manusia. Banyak mungkin film yang lain, kalau film yang terkait dengan kedokteran, mencari obat untuk supaya umur punya usia panjang, misalkan banyak tuh ya. Kemudian ada Deep Blue Sea, itu mengenai penelitian obat Alzheimer pada spesies hiu. Nah, ada filmnya, jadi bisa dicari. Nah, contoh bioprospeksi, misalnya penemuan paklitax sel dari ekstrak kulit pohon cemara Taxus brevifolia atau Taxus baccata di hutan di Amerika Serikat yang dilakukan oleh, biasanya bioprospeksi itu dilakukan oleh perusahaan ya, perusahaan-perusahaan besar itu. Bristol Myers Squibb itu kan perusahaan besar dan dia menemukan taksol yang punya aktivitas anti kanker. Nah, bahan baku yang dia pakai itu dari hutan-hutan di Amerika Serikat. Nah, penelitian secara kemotaksonomi berdasarkan kekerabatan ya, taksus itu apakah ada di Indonesia gitu ya. Ternyata ada masyarakat di daerah Sumatera itu yang menggunakan taksus, tapi taksus khas Indonesia. Makanya disebutnya taksus sumaterana. Nah, itu ternyata dalam penelitian itu juga bisa menghasilkan taksol. Taksol artinya bisa digunakan juga untuk anti kanker gitu ya. Kebetulan masyarakat waktu itu tidak menggunakan itu untuk sekedar untuk kanker, tapi untuk beberapa gejala penyakit yang lain. Nah, kemudian ada sebuah program ICBG berpusat di University of Illinois, Chicago,
menemukan molekul aktif dari tumbuhan yang ada di Vietnam dan Laos sebagai terapi untuk malaria, TB, AIDS, kanker ya. Biasanya memang eh, kalau kampus-kampus besar seperti ini, terutama di luar gitu ya, biasanya sudah ada grant gitu ya, barengan dengan industri. Jadi tidak sekedar itu hasil penelitian kemudian dipublikasi di jurnal, tidak sampai di situ aja, tapi juga dalam proses selanjutnya itu akan diproduksi oleh perusahaan yang mengcover pendanaan penelitian tersebut. Biasanya seperti itu. Nah, kemudian contoh bioprospeksi di kita di Indonesia itu adalah penemuan jamur morel, Morsella crassipes di Taman Nasional Gunung Rinjani. Ini adalah jamur yang ditemukan pertama di hutan tropis yang bernilai ekonomi tinggi dan dapat dikonsumsi. Nah, kalau di Cina, jamur morel itu sudah lama digunakan untuk mengobati gangguan pencernaan, batuk, sesak nafas, kemudian juga punya khasiat anti tumor, antioksidan, anti radang. Jadi ini jamur yang mahal yang punya nilai ekonomi, kemudian juga bisa digunakan untuk pengobatan. Nah, jamurnya seperti ini. Nah, kita kalau beli jamur kok harga semahal ini, tentu saja mikir-mikir kalau mau dioseng-osengnya, tentu saja tidak. Jadi jamur ini kayak misalnya jamur-jamur Lingzhi, jamur cordyceps itu ya, yang memang masuk kategori jamur punya khasiat dan punya aktivitas antioksidan tinggi dan punya khasiat banyak untuk kesehatan, itu pasti biasanya dikeringkan dan dijualnya dalam bentuk kering sedikit-sedikit kan gitu ya. Nah, kemudian dengan aktivitas antioksidannya tinggi itu di morel ini juga berhasil sebagai anti kanker. Nah, ini kenapa tidak terkenal ya? Karena memang tidak ada yang budidaya gitu ya. Jadi memang tumbuh di sana, kemudian jumlahnya juga tidak melimpah ruah gitu ya. Cuman ini mungkin kalau di pegunungan lain mungkin bisa ya. Tapi ini endemiknya ya di Taman Nasional di Gunung Rinjani. Kemudian ini yang saya sampaikan tadi, Taxus sumatrana, ini tanaman berkhasiat anti kanker di Taman Nasional Kerinci Seblat yang langka karena sudah digunakan terus dan ini tidak dibudidaya karena ada di Taman Nasional ya. Nah, sehingga perlu dikonservasi karena khasiatnya tersebut. Kemudian ada konservasi. Jadi bioprospeksi itu tidak hanya untuk tujuan obat ya, tapi ini beberapa ini punya aktivitas untuk pengobatan ya. Nanti bisa dilihat kalau kalian ingin tahu lebih jauh ya. Ada pohon saninten namanya Castanopsis argentea. Ini buah langka yang ada di Gunung Ciremai. Nah, seperti ini. Kemudian ada buah rukam, Locortia rukam, yang hasilnya untuk memperkuat sistem imun. Ini juga ada di hutan. Jadi biokonservasi, bioprospeksi itu biasanya memang yang banyak tumbuh di hutan karena sumbernya dianggap melimpah di sana ya. Kalau budidaya seperti itu istilahnya bukan bioprospeksi sebenarnya awalnya, tapi saya kurang tahu apakah kalau sudah hasil budidaya bisa dimasukkan itu. Saya kira tidak ya. Karena di situ nanti ada beberapa klausul yang terkait dengan bioprospeksi. Kemudian ada rumput balsem, Polygala paniculata. Ini salah satu tumbuhan obat aromaterapi untuk anti kanker dan anti bakteri. Jadi tumbuhannya kalau aromaterapi pasti minyak sirinya sangat tinggi ya di situ, yang sekaligus bisa digunakan untuk anti kanker dan anti bakteri. Minyak siri memang kebanyakan pasti punya aktivitas antibakteri, kebanyakan. Kalau kalian misalnya dulu belajar tentang minyak siri, maka di sana ada penggunaan minyak siri itu untuk berbagai hal ya, untuk kosmetik, parfum ya, parfum yang masih benar-benar minyak siri 100%, mahal biasanya, dan juga untuk anti kanker ya. Nah, kemudian untuk tantangan pengelolaan bioprospeksi itu biasanya keterbatasan teknologi. Nanti kalian tanya, loh, kan sekarang sudah teknologinya advance. Yang punya teknologi itu kan yang banyak ya, istilahnya teknologi terbaru itu biasanya negara-negara yang cukup punya dana untuk penelitian gitu ya. Apa di Indonesia tidak ada? Ada, ini di belakang saya ini alat-alat canggih ya di sini. Jadi ada banyak alat canggih, cuman jumlahnya masih kurang kalau untuk bioprospeksi secara cukup maksimal ya. Makanya yang banyak menggunakan
ini biasanya adalah negara-negara dengan perusahaan yang multinasional, dananya besar ya, dan mereka punya di perusahaannya itu punya teknologi yang canggih gitu ya. Kalau di wilayah kita itu memang koordinasi antar sektor tuh kurang ya. Nah, seharusnya Departemen Kehutanan gitu ya bisa koordinasi dengan Departemen Pertanian untuk pengembangan bagaimana supaya terjadi ketahanan pangan itu dengan memanfaatkan bioprospeksi ini gitu ya. Kemudian koordinasi dengan Kementerian Kesehatan supaya memanfaatkan hutan untuk apa namanya pengobatan misalnya seperti itu kan belum ada tuh pernah salah satu teman di perhutani gitu ya pernah menawarkan lahan ayo nawang farmasi gawe opo tuh lahan di bawah itu gitu ya kalau Meru Betiri itu pernah apa menyatakan bahwa penduduk di daerah desa penyangga itu boleh nanam di Taman Nasional Meru Betiri tanaman obat gitu yang dibutuhkan oleh pembuatan jamu mereka boleh jadi nanam boleh di sana. Tapi kalau untuk memanfaatkan hutan secara umum itu masih kita lihat saja lah ya berapa sih yang seperti itu ya. Kebanyakan itu mungkin ditanami tanaman lain, tapi bukan tanaman obat gitu, eman-eman ya. Karena hutan kan luas, sebenarnya bisa ditumpang sari dengan tanaman obat kan gitu. Ini butuh koordinasi dengan beberapa sektor ya, beberapa sektor. Nah ini kurang. Kemudian harmonisasi kebijakan dalam peraturan dalam pemanfaatan ke hati itu juga saya kira di Indonesia masih kurang. Mungkin karena kita itu terlalu kaya ya sumber daya alam sehingga ya jalan sendiri-sendiri menurut kebutuhannya sendiri. Sehingga tadi itu kasus impor bahan yang seharusnya tidak perlu, kalau di kebijakannya itu cukup baik dalam mengelola apa yang dibutuhkan, kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu kan pangan dan obat-obatan ya, termasuk untuk kebutuhan apa kebutuhan seperti eh, apa suplemen, kosmetik itu ya termasuk di situ gitu ya. Saya kira kalau ada kebijakan yang lebih harmonis itu akan bisa dipenuhi seharusnya ya. Tapi masalahnya di mana kita yang jauh dari apa namanya pembuat kebijakan jadi meraba-raba saja gitu ya. Tapi aneh saja menurut saya. Hutan kita cukup luas, tapi masih kekurangan ini gitu ya, termasuk bahan obat tadi gitu. Kita kalah masih sama misalnya India ya, masih kalah kadang-kadang tuh. Adanya biopiracy. Jadi pembajakan keanekaragaman hayati itu timbul karena bertambahnya kebutuhan bahan baku bagi industri kesehatan, obat-obatan, pertanian dan lainnya. Sehingga negara-negara di mana tumbuhannya itu tidak banyak, tidak sebanyak negara ketiga ya. Jadi kayak Indonesia, India, Afrika itu kan banyak sekali tanaman yang tumbuh di hutan-hutan di apa sekitar tadi itu masyarakat adat itu. Nah, ini kebanyakan peneliti dari luar itu sekaligus sebenarnya membawa apa informasi ke industri-industri besar karena mereka biasanya didanai oleh industri besar. Sehingga kasus-kasus pencurian apa namanya pembajakan pencurian itu banyak terjadi ya kita saja karena kita nggak konsen di situ kita tidak tahu tapi sebenarnya itu sudah lama terjadi ya karena banyaknya kasus seperti itu maka ada perjanjian internasional yang namanya Protokol Nagoya ini isinya banyak pasal-pasalnya yang mengatur berbagai hal tentang bagaimana konsekuensi yang harus dibuat oleh para pengambil atau pemanfaat sumber daya genetik di suatu negara gitu ya. Jadi perjanjian itu mengatur akses terhadap sumber daya genetik dan pembagian keuntungan yang adil dan seimbang antara pemanfaat dan penyedia sumber daya genetik. Nah, protokol ini merupakan tonggak perjanjian dalam tata kelola internasional mengenai keanekaragaman hayati dan relevansi dalam pemanfaatan dan pertukaran sumber daya genetik ya. Kemudian hak masyarakat adat yang memiliki pengetahuan lokal dan keanekaragaman hayati harus dapat direalisasikan melalui pembagian keuntungan yang adil dan seimbang. Itu muncul setelah adanya Protokol Nagoya karena banyaknya laporan bahwa banyak sekali apa tumbuhan dari hak masyarakat adat tadi itu ya. Jadi yang dimiliki masyarakat adat itu dipatenkan oleh industri-industri besar, negara-negara besar.
Padahal di sana mereka nggak punya. Kenapa bisa mematenkan gitu kan? Dan di negara kita, di India, di Afrika dan lain-lain, itu mereka menggunakan itu sudah ratusan tahun dan tumbuh di sana gitu ya. Nah, kemudian masyarakat adat memiliki peran yang penting di dalam pelestarian hutan dan keanekaragaman hayati di Indonesia. Bioprospeksi keanekaragaman hayati Indonesia haruslah dilakukan dengan memperhatikan dan menghormati hak-hak masyarakat adat yang selama ini menjaga hutan, ya. Harusnya begitu. Kemudian keuntungan yang dihasilkan melalui upaya bioprospeksi itu harus dikembalikan lagi kepada masyarakat adat sebagai pemilik hutan dan juga pemilik pengetahuan selain tentunya negara, ya. Jadi misalnya orang luar butuh pasak bumi misalnya, ya itu harus selain izin harus mengembalikan sebagian ininya ke masyarakat adat gitu. Apakah sekarang 100% sudah dilakukan? Sepertinya tidak ya, karena tadi itu mungkin kalau bawa bahannya mereka melewati ya trader ya, istilahnya pengepul ya, bisa. Tapi kalau misalnya datang ke sini penelitinya, walaupun dia nggak bawa misalnya berkilo-kilo, dia bawa material genetik tadi yang cuma sedikit, kemudian mereka masukkan ke apa namanya botol atau apa, dibawa ke sana, mereka sudah mendapatkan informasi yang banyak karena dengan adanya tadi itu ya bioteknologi dan kemampuan alat-alat yang advance itu bisa mendeteksi dalam jumlah yang sangat kecil gitu ya. Jadi mereka bisa mendapatkan itu. Yang penting kan mereka tahu, oh ini kandungan senyawa ini, seperti ini strukturnya. Nah, kemudian bisa dilakukan secara biokomputasi, apa namanya, secara komputerisasi ya. Di situ bisa diketahui nanti dugaan aktivitasnya itu sebagai apa. Mereka bisa kemudian memodel itu dengan mensintesis. Nah, itu sudah berapa keuntungan buat mereka ya. Bisa seperti itu, tidak harus membawa bahannya banyak-banyak. Kalau butuh bahan, mereka bisa membeli dari trader gitu ya. Jadi nanti ngambil aja di pengepul kayak gitu. Tapi ilmunya sudah ketahuan karena mereka bisa masuk kemana-mana. Ini terjadi ya. Kemarin waktu Ristoja, ketika datang ke daerah pedalaman di daerah NTT itu, nah masyarakat di sana pernah cerita bahwa ada peneliti dari luar, itu bule gitu ya, istilahnya itu dari Perancis kalau nggak salah, sama dari Jerman, itu sudah dulu 2 tahun yang lalu pernah datang ke sini gitu ya. Nah kita aja yang orang Indonesia itu baru saat itu. Artinya keduluan mereka. Nah apa yang mereka bawa, apakah dilaporkan ke pemerintah kita? Nah kita tidak tahu kan gitu ya. Ini contoh yang bagus ya. Jadi Costa Rica itu ketika perusahaan raksasa kita kenal merek ya, itu melakukan bioprospeksi di negara tersebut, itu Costa Rica meminta yuk pada saat penandatanganan, jadi ada perjanjian kerjasama dengan industri senilai pada saat itu saya lupa mencantumkan tahunnya ya, tapi itu udah lama, $1 miliar gitu untuk keperluan bioprospeksi tadi. Kemudian juga meminta transfer teknologi, ini yang penting. Jadi kalau mereka ke sini harus transfer ilmu gitu ya, transfer teknologi. Kemudian juga meminta untuk peningkatan kapasitas dan pengembangan kelembagaan di bidang ini bioprospeksi ya di Costa Rica gitu. Jadi negara ini tidak dirugikan, jadi sama-sama untung. Yang merek juga untung karena dia bisa mengambil bahan dari sana. Kemudian Costa Rica sendiri diuntungkan dengan apa namanya ada nilai ekonomi di situ. Kemudian ada transfer teknologi. Seharusnya seperti itu di mana-mana ya. Di Indonesia yang masih saya kira tidak, karena saya tahu ya beberapa teman peneliti ya di LIPI pada saat itu menyatakan LIPI itu sekarang mengharuskan peneliti dari luar itu harus melibatkan peneliti dari Indonesia. Tapi ketika saya tanya ke teman yang pernah ada proyek seperti itu, mengeluhkan gitu ya, dia pernah dibawa untuk urusan transfer teknologi, pernah diikutkan satu tim dengan Korea, Korsel ya, kemudian ke sana. Dia ragu bahwa semua info itu transparan gitu loh maksudnya ya. Misalnya kalau waktu itu dilibatkan untuk penelitian marine, jadi yang di bawah laut untuk obat. Nah, kemudian pada saat dibawa ke sana, ada satu fase ketika
masuk ke salah satu ruang itu dia tidak dilibatkan di situ. Artinya ada potensi pencurian informasi juga di situ. Jangan-jangan yang harusnya ditemukan sekian senyawa bisa jadi kita hanya diberitahu tidak sebanyak itu. Misalnya kayak gitu ya. Atau aktivitas ya. Jadi dilibatkan tapi tidak di semua lini. Ada hal-hal yang krusial itu yang kita tidak ikut di tim itu gitu ya. Masih meragukan. Harusnya memang perjanjiannya harus total gitu ya. Tapi karena alasan mungkin di sini teknologinya masih kurang dan mereka membawa material biologi ke negaranya walaupun mengajak juga peneliti dari sini tapi tidak 100% transparansi itu dilakukan. Saya yakin masih seperti itu ya. Kemudian istilah ini biopiracy itu adalah pencurian sumber daya hayati untuk keuntungan individu tertentu tetapi merugikan komunitas lainnya. Yang dalam hal ini berarti pembajakan sumber genetik lokal untuk kepentingan asing. Nanti kita lihat contoh-contohnya ya. Atau praktek eksploitasi sumber daya alam dan pengetahuan masyarakat tentang alamnya tanpa izin. Sering dulu ini ya. Kalau sekarang moga-moga sudah diatur ya. Dulu sering ada ilmuwan masuk kemana dan kita tidak terlalu, kan malah ada di kalangan peneliti itu, peneliti dari luar tuh jauh lebih mudah izinnya dibanding kita sendiri loh gitu. Karena apa? Mereka juga pastinya sudah tahu budaya kita yang masih nerima kalau di ada uang, tips, sokok-sokokan gitu ya. Dan pembagian manfaat dan hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Nah, ini beberapa contoh ya. Jadi pada saat itu ada kasus pembajakan mimba ya. Jadi Departemen Pertanian Amerika Serikat dan sebuah perusahaan riset farmasi itu mematenkan mimba Azadirachta indica. Ini tumbuh di seluruh India, kemudian mempatenkan pohon nim itu menjadi milik Amerika ya. Padahal setelah ditelusuri dari dokumen-dokumen serta informasi dari masyarakat India, pohon nim atau mimba tadi merupakan pohon asli dari India yang dibawa oleh Departemen Pertanian Amerika dan di sana dikembangkan. Padahal itu ngambilnya dari India gitu ya. Nah ini hilangnya tuh ya seperti ini ya, dipatenkan orang lain. Kalau itu dibiarkan gimana? Kalau nggak ada ini nggak ada urusan ya suatu saat jangan-jangan India mau produksi bahan nim itu mereka harus bayar royalti kan gitu ya. Kan ironi banget ya. Kemudian suatu perusahaan di Texas yang menanam padi basmati ya mendapatkan hak paten atas galur beras basmati yang ditanam di Amerika Serikat. Padahal beras itu yang unik ya, beras unik yang tumbuh di wilayah Punjab, baik di Pakistan maupun India mempunyai keunggulan tertentu dibandingkan varietas lain ya. Jadi mereka mengambil itu tanpa izin, kemudian mematenkan. Nah ini padahal di Amerika sendiri nggak ada awalnya galur ini ya, galur ya ini. Kemudian secara diam-diam perusahaan kosmetik Jepang ini untuk yang Indonesia, Shiseido kalian pasti tahu karena saat ini juga mereka banyak produksi dan produknya saya lihat di marketplace juga banyak ya. Ini dia mendapatkan 9 hak paten atas produknya yang berasal dari tanaman dari Indonesia. Nah, kita nggak dapat keuntungan apa-apa dari situ ya. Tanaman tersebut ada kayu rapet, ini kan banyak dipakai di industri tradisional. Sambiloto, kayu legi, lempuyang, brotowali, bahkan beluntas. Karena di dunia kosmetik beluntas itu banyak manfaatnya ya, baik untuk menghilangkan tidak sekedar menghilangkan bau badan ya, jadi juga antioksidan dia juga, kemudian yang lain baguslah untuk kecantikan gitu. Kemudian ada pulau waras, kemukus dan lain-lain yang kesemuanya sudah digunakan selama ratusan tahun untuk rempah dan obat oleh masyarakat Nusantara. Ini pernah dipatenkan. Dan kemudian para peneliti dan pejuang, maksudnya pejuang hak kekayaan intelektual di Indonesia, kemudian pejuang lingkungan juga itu memprotes paten ini dan membawa bukti-bukti bahwa tanaman yang dipatenkan oleh Shiseido itu tumbuh di Indonesia dan dipakai sudah ratusan tahun. Nah, kemudian ini dibatalkan karena ada klaim dari pihak yang memang punya bukti bahwa tumbuhan ini bukan milik Jepang gitu ya. Baik, sebagai penutup, jadi bioprospeksi tanaman obat merupakan usaha memperoleh bahan baku obat dari plasma nutfah hutan tropis
bagi kesehatan manusia Indonesia, kalau yang di Indonesia maksudnya. Karena memang kita terus terang ya sebagai pemilik mega biodiversitas, nah kita layak bahwa bioprospeksi itu bisa dilakukan seharusnya gitu ya, jauh lebih apa namanya, lebih mumpuni ya kalau dilakukan di Indonesia gitu ya, tidak menyerahkan itu ke asing gitu ya. Karena kita ini kan diberi kekayaan sumber daya alam yang diireni, istilahnya orang negara lain tuh iri sebenarnya sama Indonesia gitu ya. Nah, tapi kita karena justru tempat kita ini seperti surga gitu ya ibaratnya, jadi orang-orang kita itu lebih tidak menyadari dan kurang dalam menjaga kekayaan alam tersebut, sehingga walaupun dengan kekayaan seperti itu, secara ekonomi kita jauh di bawah negara-negara yang sumber daya alamnya itu sebenarnya sedikit, kayak Jepang lah, bayangkan seperti itu ya. Korea, Jepang, kemudian negara lain lah sumber daya alamnya tidak sebanyak di tempat kita. Nah, kemudian ini beberapa contoh bioprospeksi dari hutan Indonesia, misalnya Bangkira atau Meranti. Mungkin kalian pernah mendengar atau memang kurang main-mainnya kurang jauh gitu ya. Sorea laevis ini kan Meranti ini kan dikenal ya, yang saya tahu tuh kayunya itu sering digunakan untuk bangunan-bangunan yang mahal gitu ya. Kenapa? Dia tidak disukai rayap, jadi anti rayap. Nah, kalau apa namanya, kayu-kayu yang lain tuh masih ada potensi untuk dimakan rayap. Kalau meranti enggak ya, karena dia memang enggak disukai gitu. Kemudian apa namanya, bijinya sama daunnya digunakan untuk, kalau secara empiris, secara tradisional itu digunakan untuk obat apa TB gitu ya, gangguan saluran pernapasan, juga gangguan pencernaan. Kemudian pelawan atau Tristaniopsis spp, mungkin apakah ada yang pernah mendengar ada jamur pelawan? Jadi jamur yang tumbuh di pohon pelawan, kemudian ada lebah yang memakan datang ke bunga pelawan. Ini madunya khasiatnya banyak dan harganya mahal. Seingat saya dulu itu ya 1 liternya itu bisa 1,5 juta itu. Eh, Kalau jamurnya sekitar 2,5 juta per kilonya gitu. Jadi termasuk yang mahal juga ini ya, karena khasiatnya cukup banyak. Dan ini tidak tumbuh di Jawa tentu saja, ini ada di daerah Sumatera. Kemudian kalian tahu bidara laut, Serena lucida. Kalau jamblang mungkin ini semua ada di hutan ya. Kenapa disebut bioproses dari hutan ya? Kalau yang di tempat kita jamblang atau Syzygium ungkum ini, kalian menyebutnya buah duet misalnya, daun duet, semuanya punya aktivitas ya, baik daun buahnya itu punya aktivitas, termasuk kulit batangnya. Nah, ini juga dimanfaatkan untuk obat, karena di masyarakat adat itu juga banyak menggunakan produk dari sisi kumkum ini. Kemudian ada istilah pakoba. Kenapa ini menggunakan istilah lokal? Karena pengambilannya itu dari hutan yang masyarakat yang bukan di Jawa ini kebetulan. Tapi di Jawa ada maksudnya ya. Pakoba atau Syzygium luzonense. Kemudian ada, mungkin kalian dengar Pronojiwo, Eucresta horsfieldi ya. Jadi Pronojiwo ini adalah bukan nama daerah ya, ini nama tanaman. Jadi Pronojiwo itu sudah mulai langka gitu ya. Ini sebenarnya eman-eman kalau tidak dikembangkan karena juga berkhasiat obat. Dan biasanya kalau dulu masyarakat menggunakan Pronojiwo itu untuk afrodisiak, juga untuk tonikum, jadi untuk kebugaran, nah istilahnya ya, untuk kebugaran. Banyak manfaat yang lain. Kalian bisa cek Pronojiwo untuk apa saja, bisa dilihat ya, karena pemanfaatannya juga tidak hanya untuk itu, tapi yang sering terkenal tuh digunakan untuk kebugaran, afrodisiak juga. Udah ada murbe atau morus alba, ini bisa untuk kosmetik ya, antioksidan juga cukup tinggi, bahkan ada produk yang saya lihat tuh krim satu set gitu yang mengandung morus alba ya, karena dia juga anti aging. Kemudian ada jernang ya. Jernang ini adalah jenis rotan, tapi rotan yang nama ilmiahnya itu Daemonorops draco gitu ya. Ada beberapa jenis rotan, tapi ini rotan yang biasa digunakan untuk pengobatan juga ya. Kemudian ada kilimo, Lycia cubeba. Kalau Jawa ini namanya kerangian. Kalau kalian nanti ke Tawangmangu minta kasih tahu Lycia itu yang mana, tuh ada di sana ya, di
ketika PKPA kalian kan ada apa namanya jalan-jalan ke tempat tumbuh-tumbuhan ditanam itu ya. Licia cubeba atau kerangian ini afrodisiak juga, tapi antibakteri dan lain masih banyak ya. Tapi terkenal karena apa? Karena Paku Alam 5 yang istrinya itu banyak itu untuk menjaga kebugaran tubuhnya itu beliau salah satu ramuannya itu mengonsumsi kerangian Lycia cubeba. Di Tawangmangu juga jual dalam bentuk simplicia kering ada itu. Misalnya mau beli, mau nanam Lycia gitu ya. Kemudian ada Gemor atau Nota VB coriaceae, kemudian ada Gaharu. Gaharu mungkin kalian pernah dengar bahwa ini salah satu pohon yang termasuk mahal harganya ya. Bukan hanya jati mahal, gaharu sangat mahal, apalagi gubalnya ya. Gubalnya itu yang baunya harum, jadi parfum gaharu itu ya, aromanya sangat ini. Dan ini karena jumlahnya di hutan mulai langka, maka sekarang tuh banyak petani kelompok tani gaharu ya di Jember sudah ada. Kalian bisa lah kalau punya lahan bisa nanam tuh kalau saran saya 100 sampai 1000 gitu ya. Karena apa? Karena pohon gaharu kayunya itu dijualnya kiloan ya. Jadi wajar kalau satu pohon gaharu itu yang sudah cukup usianya gitu ya untuk tabungan misalnya ya 10 tahun, 20 tahun idealnya itu bisa harganya itu kalau nggak salah ya sampai puluhan juta gitu, 60 juta kayak gitu ya. Nah, kalau punya 100 kan ya sudah lumayan kayak gitu ya. Nah, tapi memang ada tekniknya untuk bisa gaharu itu menghasilkan gubal ya selain disakit di apa istilahnya dilukai kemudian nanti ada semacam apa istilahnya ya kayak diberi kuman tertentu gitu ya supaya menghasilkan pohon itu menghasilkan gubal gitu ya. Karena yang tahu pasti yang biasa melakukan. Tapi setahu saya karena saya ada teman yang masuk di kelompok tani gaharu gitu ya, biasanya mereka menunggu istilahnya apa sih ya perlukaan itu supaya nantinya itu menghasilkan gubal yang cukup banyak, yang banyak karena itu mahal sekali gubalnya ya. Tapi daunnya juga biasanya digunakan untuk teh, teh gaharu, bisa untuk ini juga bisa untuk sabun gitu ya. Eh dari ekstrak daun itu ya. Jadi daunnya bisa dimanfaatkan, bijinya, kemudian kayunya pasti dan terutama gubalnya ya. Kayunya pasti karena memang di sana kebutuhan gaharu itu sebenarnya sebagai kayu yang mahal itu diekspor juga ke luar negeri ya. Well, ada Girinops PLST. Ini sayangnya saya nggak menunjukkan gambarnya ya. Kemudian ada Paloak atau Sterculia quadripida. Jadi ada Sterculia yang satu genus dengan yang sering kalian kenal ada di farmakonosi itu ya. Baik, ada pertanyaan? Nanti kalau minta materi, MP-nya sudah bisa apa belum? Ada yang ngecek? Kemarin saya coba upload nggak bisa soalnya. Komtingnya siapa komtingnya? Ini ada